kembali, Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan satu judul, berbahagialah jika kita masih ditegur oleh Allah. Rasanya kok satu judul yang kurang menyenangkan ya, masa sih berbahagia kalau kita ditegur. Mengapa saya berkata demikian? Oleh karena begini, salah satu yang paling tidak disukai oleh manusia, siapapun dia ya, dia mau anak kecil, dia mau anak besar ya, dia mau orang kaya, orang yang ekonomi kelas menengah ke bawah, dia orang kota, orang desa, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan ya, dia mau hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ini yang sering kali kita tidak suka, yaitu kalau kita ditegur. Betul Bapak Ibu ya, ditegur oleh siapapun juga ya, ditegur oleh anak kita, ditegur oleh suami, ditegur oleh istri, ditegur oleh orang tua, ditegur oleh teman, ditegur oleh atasan, siapapun juga. Ini sesuatu hal yang yang sering kali kita tidak sukai. Dan tidak mengherankan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak suka ditegur, tidak sedikit orang yang tersinggung ketika ditegur. Bukan cuma tersinggung tetapi biasanya berakhir kepada perkelahian, bukan cuma perkelahian tapi berapa banyak orang yang akhirnya meninggal, meregang nyawanya karena awalnya hanya tersinggung ditegur. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab, dalam berbagai versi, kalau Bapak Ibu mau buka di di Alkitab di HP saudara, maka kata ditegur ini punya beberapa makna atau arti yang sama juga atau yang disejajarkan. Ya nanti kita bisa akan membaca firman Tuhan ya, dari Ayub, Amsal, Ibrani maupun Wahyu. Nah dari berbagai terjemahan maka ada beberapa ayat yang disebutkan di sana ya. Namun sebelumnya mari kita buka dulu Ayub 5 ayatnya yang ke-17. Ayub 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Alkitab bilang sesungguhnya ternyata kita akan menjadi orang yang berbahagia apabila kita ditegur oleh Allah ya. Karena itu jangan kita menolak. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore hari ini menolak untuk dididik, ditegur oleh Tuhan, maka engkau tidak disebut sebagai orang yang berbahagia khususnya dalam konteks ini ya. Nah sekali lagi saya mau katakan bahwa dari beberapa terjemahan baik dalam kalau kita melihat dalam Ayub 5 ayat 17, Amsal 3 ayat 11 sampai 12, Ibrani 12 5 sampai 6 ayat ini nanti saya akan baca ya, Wahyu 3 ayat 19. Maka ada beberapa kata atau kata ditegur ini punya makna yang disejajarkan, yaitu ada kata dihajar ya. Kita dihajar ya, Alkitab berkata bahwa berbahagialah engkau kalau engkau dihajar oleh Tuhan. Bukan cuma dihajar, tapi firman Tuhan juga jika Tuhan mendidik kita. Ya, jadi kalau Tuhan menghajar itu bukan berarti bahwa membabi buta gitu ya. Seperti manusia biasanya kalau menghajar orang lain gitu ya, membabi buta. Enggak mau tahu enggak dengar dulu apa persoalannya, tidak tahu dulu apa masalahnya, pokoknya membabi buta, bukan. Tapi kalau Tuhan menghajar kita, karena dia tahu bahwa kita bersalah dan kita patut untuk dihajar. Tuhan juga mendidik kita, Tuhan juga menyesah gitu ya. Menyesah itu dipukul gitu ya, disesah. Kalau saudara pernah dengar Rasul Paulus, kalau kita baca dalam firman Tuhan, Rasul Paulus itu disesah waktu Alkitab berkata 40 kurang 1 ya, artinya 39. Yesus juga sebelum dia mati dia disesah ya. Kita pun harus disesah oleh Tuhan karena dia tahu kita bersalah, itu sebabnya kita relakan hati kita. Yang pasti bahwa Tuhan Yesus dan Rasul Paulus bukan karena mereka bersalah sehingga mereka disesah ya, bukan ya, bukan itu maksud saya. Tapi di pihak lain juga kata ditegur ini, Tuhan kadang menghukum kita. Bukan cuma menghukum, tapi Tuhan juga mengoreksi serta menertibkan kita ya. Kita kadang-kadang bilang sama temannya, maaf ya saya ada mau koreksi ya. Atau mungkin biasanya dari atasan katakan ada koreksi gitu ya. Kalau Tuhan mengoreksi kita itu artinya bahwa ada sesuatu yang yang tidak benar dalam hidup kita supaya kita lebih baik.
Yang pasti Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan tegur kita, kalau Tuhan mendidik kita, kalau Tuhan menyesah kita, kalau Tuhan menghukum kita, kalau Tuhan mengoreksi kita, tujuannya bukan untuk mempermalukan kita. Catat baik-baik ya, garis bawahi. Tuhan tidak mempermalukan kita. Tuhan tidak akan membuat kita jadi malu oleh karena dia menyesah kita, oleh karena dia koreksi kita, oleh karena dia tegur kita. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita berbahagia, disebut berbahagia jika kita masih ditegur oleh Allah? Karena yang pertama adalah teguran itu berguna ya. Teguran itu berguna. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 saya akan baca untuk kita sekalian ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya baca dulu dalam terjemahan biasa ya. 2 Timotius pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 16 ini saya membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Yang pertama, mengapa kita disebut berbahagia jika masih kita ditegur oleh Allah? Karena yang pertama teguran itu berguna buat kita, bermanfaat buat kita. Bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk mencederai kita, bukan untuk mempermalukan kita, bukan. Tapi Alkitab berkata bahwa kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Alkitab tidak pernah mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang amoral ya, untuk menghalalkan berbagai cara, tidak. Atau menggantikan saya dari kemarin ya, saya dengar arahan dari penyampaian dari Bapak Presiden ya ketika mengumpulkan semua Kapolda ya di istana. Kemudian banyak arahan yang disampaikan oleh Presiden kepada institusi Polri. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Presiden saja memberikan arahan supaya yang tadinya kepercayaan masyarakat kepada institusi ini begitu tinggi gitu ya. Tapi karena kasus-kasus yang terjadi akhirnya menjadi turun. Saudaraku yang kasih, tujuannya Presiden memberikan arahan adalah untuk apa? Untuk kebaikan institusi ini. Apatah lagi kita sebagai anak-anak Allah. Mengapa teguran itu berguna buat kita? Mengapa teguran itu Tuhan sampaikan kepada kita? Karena itu berguna buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bermanfaat buat kita. Supaya hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka melihat atau pernah melihat gambar di mana ada seorang gembala yang memikul anak domba ya. Itu ya, memikul anak domba. Itu dari kisah yang saya pernah baca, dikisahkan bahwa sebenarnya ini anak domba ini dari 100 domba kan yang dikisahkan dalam firman Tuhan, kemudian ada satu yang terhilang. Kemudian si gembala itu mencari, kemudian tidak mendapatkan. Ternyata anak domba ini, si domba yang kecil ini nakal ya. Makanya oleh gembalanya itu dipatahkan kakinya ya. Kemudian dipikul supaya apa? Supaya jangan terlalu kesana kemari gitu ya. Ya, saya tidak berkata bahwa sesekali Tuhan harus patahkan kaki kita, bukan begitu juga ya. Tapi kalau Tuhan mengajar kita, kalau Tuhan menegur kita, tujuannya supaya kita bertobat. Karena itu berguna buat kita.
Kalau kita tidak diingatkan oleh Tuhan, kalau kita tidak disadarkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kalau ada guru-guru sekolah minggu ya, kalau kita sini kan sekolah anak ya, guru-guru sekolah minggu, gereja anak, bukan sekolah anak, gereja anak, ataupun biasanya kan ada guru-guru PAUD yang mengeluh gitu ya, ini anaknya kok begini gitu ya. Singkat saja Bapak Ibu, kalau mau cari tahu, enggak usah mau tanya ini anak, mau interview di waktu mau panggil depan. Pergi saja ke rumahnya gitu ya. Pergi ke rumahnya seperti apa pola asuh dari orang tuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Allah menghendaki Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membanggakan ya. Kita bisa menjadi surat-surat yang bisa dibaca oleh banyak orang melalui kesaksian hidup kita. Itu sebabnya kalau Tuhan menegur kita, itu artinya bahwa itu berguna bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengapa kita berbahagia jika kita masih ditegur oleh Allah? Yang kedua, bukti bahwa Allah mengasihi kita, ya. Kalau Allah membiarkan kita berarti kita bukan anaknya ya. Bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-12, Amsal pasal 3 ayat 12 berkata begini. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya kira bahwa orang-orang tua yang betul-betul mengerti dan memahami arti pendidikan, maka dia tidak akan pernah memberikan satu apresiasi kepada anaknya ketika dia melakukan kesalahan, ya. Saya tidak tahu benar atau tidak ya, saya pernah sekedar saya dengar ya, ada yang bilang gini, wah kalau anaknya itu melakukan yang tidak betul, mereka bilang ayo tepuk tangan. Wah itu salah, itu pengajaran yang salah. Kalau salah katakan salah ya. Jangan sampai di mana anak-anak itu 0 sampai 5 tahun kita salah memberikan pola ajar kepada mereka. Kita salah mengajar. Kalian yang masih keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak yang 0 sampai 5 tahun itu ya. Ingat baik-baik bahwa kalau kalian salah menanamkan pengajaran kepada mereka, nanti kalian akan menuai. Iya. Saya sangat memberikan apresiasi kepada ada salah satu guru PAUD ya, saya tidak perlu menyebut namanya. Beberapa waktu yang lalu ada dia berjemaah simpatisan di tempat kita sini, seorang ibu muda ya, kebetulan dia kenal baik dengan saya. Kemudian saya bilang gini, kenapa kok tidak kasih sekolah anakmu? Dia bilang, ibu soalnya anak saya itu begini, dia mengeluh pokoknya. Kemudian, ayo kamu bawa sekolah minggu. Memang betul Bapak Ibu, waktu dia bawa sekolah minggu, mungkin belum mulai itu saya sudah lihat ada duduk di luar sana. Kemudian saya perhatikan dia mulai pukul mamanya, dia ini macam-macam. Saya rasa-rasanya mau cubit anak itu, seandainya anak saya, karena itu bukan anak saya tidak boleh gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya saya bilang, ayo kamu kasih masuk di PAUD ya sekalian promosi dong. Kenapa tidak? saya kasih masuk di PAUD, bilang ibu nanti begini masih bilang tidak, kamu kasih masuk. Akhirnya dia kasih masuk saudara ya. Saya lupa sempat 1 atau 2 minggu kalau tidak salah dia masuk. Kemudian saya mendapat laporan. Mereka bilang gini, dari kepala sekolah yang bilang gini, ibu anaknya dia kasih keluar, dia mau kasih orang tuanya keluarkan. Karena gini banyak alasan. Kemudian saya tanya ya. Saya tanya dia, saya bilang, kenapa? Saya dengar katanya kamu anakmu udah sekolah, dia bilang gini, ibu, anakku itu kan laki-laki, anaknya laki-laki. Di kelasnya itu semua banyak anak laki-laki, nanti dia bertengkar. Ya, karena nanti dia bertengkar dengan teman-temannya, nanti mereka pukulilan. Tidak, bayangkan Bapak Ibu, saya boleh berikan jaminan gitu ya. Bilang tidak, percayakan sama memnya. Karena memnya itu saya cukup mengenal gitu ya, mengenal dekat gitu ya. Dan saya memperhatikan ada berapa anak-anak yang punya, punya kelakuan yang agak gimana gitu ya. Tapi oleh hikmat Tuhan memnya ini bisa mengarahkan anak-anak PAUD tersebut ya yang di kelasnya. Nah singkat cerita Bapak Ibu akhirnya Oke dia masukkanlah, dia sekolahkan. Oke, kamu dampingi dulu ya satu ini, kemudian pelan-pelan. Yang tadinya anak ini
Biasanya kan anak-anak itu kalau pakai seragam, enak sekali, apa hebat, bangga sekali gitu ya, dia senang sekali pakai seragam. Saya ingat beberapa waktu COVID ya, waktu COVID di mana anak-anak sekolah secara pakai Zoom gitu ya. Bayangkan sampai ada anak-anak yang nangis karena apa? Dia pakai seragam enggak bisa, karena enggak bisa ke sekolah gitu ya. Ya mungkin cuma pakai seragam ya di rumah saja. Tapi kan dia pengen pakai seragam TK-nya, ya seragam PAUD-nya pergi ke sekolah, tapi tidak memungkinkan waktu itu. Tapi anak ini tidak mau pakai seragam. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan berjalannya waktu akhirnya apa? Akhirnya anak ini sekarang sudah bisa ditinggal. Kalau saya biasa ketemu, hei gimana, halo Jess dulu dengan Oma gitu ya. Puji Tuhan, semuanya boleh dilalui. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita saja orang tua bertekad untuk apa? Memberikan pengajaran kepada anak. Makanya saya katakan tadi kalian keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga muda. Dan kalian yang akan menikah gitu ya. Ingat baik-baik salah menanamkan kebenaran. Dari 0 sampai 5 tahun ya. Itu usia emas bagi anak-anak. Kalian akan melihat nanti, akan menuai nanti ke depan. Kalau kita salah untuk memberikan pengajaran kepada anak. Karena itu kalau salah katakan salah. Walaupun mungkin anak kita itu, kita berkata ini anak mujizat, ini anak apapun alasan Bapak Ibu. Tapi kalau salah katakan salah gitu ya. Kalau benar, kalau memang harus diberikan apresiasi, berikan apresiasi. Tapi kalau dia salah, kalau berikan hukuman, berikan hukuman. Biar saya rasa... menurut saya kalau gini Bapak Ibu ya, kalau ada orang tua yang menitipkan begini, tolong kasih tahukan anak saya. Soalnya kalau kita yang kasih tahu anak, dia tidak dengar. Mir saya rasa kalau umpamanya dari keluarga, ada orang tua yang tidak bisa mendidik anak, kemudian harus menyuruh orang lain, mempercayakan orang lain untuk mendidik anaknya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19, Wahyu pasal 3:19 dalam terjemahan firman Allah hidup saya baca begini. Aku selalu menertibkan dan menghajar setiap orang yang kukasihi. Jadi aku harus menghajar kalian kecuali kalau kalian mau meninggalkan dosa lalu mencari Allah dengan gairah. Kalau dalam terjemahan LAI berkata bahwa karena kita ini anak maka dia menghajar kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa Tuhan selalu menertibkan dan menghajar setiap orang yang dia kasihi. Kalau saudara dan saya, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu artinya bahwa kita harus membuka hati kita untuk ditegur oleh Tuhan. Apa yang seharusnya menjadi respon kita kalau kita ditegur oleh Allah gitu ya. Karena ada banyak orang yang kalau ditegur itu ya seperti saya katakan tadi ya tersinggung dan lain sebagainya. Dari firman Tuhan kita akan melihat apa yang seharusnya atau respon kita saat Allah menegur kita. Yang pertama, jangan menolak didikan Tuhan. Ini semua ada dalam Amsal 3 ayat 11, Ibrani 12, nanti Bapak Ibu bisa bacanya ya. Dalam terjemahan LAI maupun juga terjemahan yang lain. Respon kita saat ditegur oleh Allah, yang pertama, jangan menolak didikan Tuhan. Kalau itu dalam proses didikan Tuhan dalam hidup kita, berterima kasihlah. Berarti bahwa kita ini adalah anak. Sebab kalau kita ini bukan anak, kalau kita ini bukan kalau Tuhan tidak mengasihi kita, berarti dia tidak akan mendidik kita. Yang kedua, jangan bosan akan peringatannya. Mungkin saudara bilang gini, datang ke gereja, ya mbok sekali, kalau orang Jawa bilang ya mbok sekali-sekali khotbahnya itu loh Bu yang nyenengkan telinga, yang buat kita tertawa dari sejak awal khotbah sampai khotbah terakhir gitu ya, tertawa gitu lucu-lucu. Jangan yang selalu teguran. Alkitab berkata, jangan engkau bosan akan peringatannya. Yang ketiga, jangan hatimu kesal ketika engkau dididik. Jangan kita menjadi jangan kesal. Ini lagi, firman Tuhan ini lagi gitu ya. Anak saya yang kedua, kalau saya menyampaikan sesuatu kepadanya apalagi berkenaan dengan pendidikannya, dia sudah tahu itu. Saya sudah tahu apa yang mama mau bilang gitu ya, karena saya selalu bilang bahwa itu kasih karunia Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan. Sebelum saya bilang, dia bilang, saya sudah tahu itu ya.
Apa? Karena apa? Mungkin dia sudah kesel karena saya selalu berulang-ulang kasih tahu seperti gitu. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kita kesel ketika apa? Ketika kita ditegur oleh Tuhan, ya. Selanjutnya bukan cuma kita jangan kesel, tapi jangan anggap enteng. Berapa banyak orang yang ketika firman Tuhan disampaikan, dia baca firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan dikotbahkan, lah bukan saya itu si sana, kalau si ibu tadi datang pas-pas firman Tuhan, kita seringkali anggap enteng. Kita berpikir itu gampang, itu bisa saya lakukan. Berapa banyak kita akhirnya gagal dalam hidup kita karena kita menganggap enteng firman Tuhan. Yang kelima, waktu kita ditegur oleh firman Tuhan, Alkitab berkata jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Waktu Tuhan memperingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan putus asa. Seolah-olah bahwa Tuhan benci saya, Tuhan marah sama saya, Tuhan jengkel sama saya sehingga kita putus asa. Tidak, karena dia mengasihi kita. Karena itu jangan putus asa ya. Jangan saudara menjadi putus asa ketika firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan engkau marah apabila Tuhan menghukummu. Iya. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak ke gereja. Stop Tuhan ya. Stop Alkitab ya. Stop firman Tuhan. Karena apa? Karena dia marah ketika Tuhan menegur dia melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dia menjadi marah ketika Tuhan menghukumnya. Selanjutnya jangan berkecil hati. Kalau kita ditegur oleh orang lain kan sudah ngambek gitu ya, tidak mau lagi lihat mukanya, apa-apa. Kalau kenapa kamu enggak makan? Enggak kok, padahal karena berkecil hati karena dia ngambek ya. Selanjutnya apa respon kita? Kita harus semangat Bapak Ibu. Waktu kita baca firman Tuhan ya, kemudian firman Tuhan menegur kita, yes Tuhan ini untuk saya. Belajar ya, belajar untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Katakan itu untuk saya. Jangan berkata, ini kok kalau umpamanya teman saya tadi datang. Kalau ibu itu datang, kalau bapak itu datang, itu pas memang untuk dia. Mari kita mulai hari ini belajar. Tuhan terima kasih firman-Mu karena mengajar saya. Tuhan terima kasih karena firman-Mu menegur saya. Iya. Saya yang khotbah, saya bisa menunjukkan tangan saya mungkin begini ya ke atas satu ya. Tapi lebih banyak 3 ini kan ke saya. Firman Tuhan itu bukan cuma berguna saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Tapi terlebih kepada saya. Itu sebabnya kita bersama-sama firman Tuhan ini tidak ditujukan kepada saudara. Tapi juga kepada saya. Karena itu ketika kita diajar oleh Tuhan, kita harus bersemangat ya. Kita berkata, yes terima kasih karena Tuhan mengasihi saya. Itu sebabnya Tuhan menegur saya. Yang terakhir, hendaklah bertobat ya. Waktu kita dengarkan firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, Alkitab berkata, hendaklah kita bertobat. Jangan sampai firman Tuhan hanya lalu ya, kita dengar di telinga kanan kita, tidak sempat masuk langsung mental keluar gitu ya. Ada orang bilang kan masuk di telinga kanan keluar di telinga kiri, setidaknya kan melewati seperti gitu ya. Tapi mari ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita diajar, ditegur oleh Tuhan, mari bertobat. Yang ketiga, mengapa kita harus berbahagia menjadi atau ketika kita ditegur oleh Tuhan. Yang ketiga adalah bukti bahwa kita ini anaknya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-12b. Amsal pasal 3 ayat 12b, saya langsung baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya, untuk memperbaiki kelakuan anak itu, demikianlah Tuhan menghajar engkau. Karena kita ini anaknya, sama seperti ayah, seorang ayah. Kenapa mungkin Bapak Ibu berpikir gini, kenapa ya kok selalu Alkitab selalu lebih banyak berkata ayah atau bapak gitu, kenapa bukan ibu. Memang kalau pola didik itu kan kita harus melihat konteksnya dalam penulisan Alkitab ini ya. Lebih banyak kepada peran aktif seorang ayah, tapi bukan berarti ibu tidak ya. Ibu juga tetap punya peranan aktif. Nah dikatakan seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya, untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuannya. Anak-anak semuanya kalau engkau ditegur oleh ayahmu, oleh ibumu, kita yang ditegur oleh ayah ibu kita, jangan langsung marah. Tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan anak itu. Demikian firman Tuhan. Karena kita sedang membawa nama keluarga kita.
Ketika saudara-saudara, adik-adik semuanya, ketika kalian kuliah, ketika kalian sekolah, ya, bukan hanya membawa nama dirimu saja, tapi juga membawa nama keluargamu. Kalau engkau melakukan sesuatu, bukan cuma engkau yang mengalami dampaknya, tapi mama papamu yang di kampung di sana, orang tuamu yang ada di daerah, yang mereka harap engkau kuliah, engkau sekolah baik-baik di Palu, ya. Tapi tahu-tahu mereka dapat surat bahwa ternyata anaknya di Palu melakukan yang tidak benar, yang mempermalukan. Bukan cuma kalian yang dipermalukan, tapi juga keluarga kalian di kampung. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan cuma kita yang mengalami, tapi juga keluarga kita, ada orang tua kita, ada kakak adik kita. Karena itu, kalau kita ditegur, mari kita belajar untuk apa? Untuk belajar untuk menerima, belajar untuk menerima apa yang Tuhan sampaikan atau orang tua kita sampaikan. Ibrani 12 ayat yang ke-6 bagian B, firman Tuhan berkata begini, apabila engkau dicambuknya, maka itu membuktikan bahwa engkau benar-benar anaknya. Kalau Tuhan cambuk Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau Tuhan menghajar kita, itu membuktikan bahwa kita ini benar-benar anaknya. Dalam bagian yang lain dikatakan kalau kita anak gampangan, kita tidak akan ditegur. Tuhan tidak akan menegur anak gampangan. Tapi karena kita ini benar-benar anaknya dalam terjemahan sehari-hari berkata, maka kita ditegur oleh Allah. Ya, kita dihajar oleh Allah. Tujuannya adalah apa? Supaya kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang bilang begini ya. Kecuali Tuhan yang bicara atau yang tegur langsung dengan saya, baru saya mau dengar. Tapi kalau cuma manusia, sama Jo, 11-12. Belum tentu kehidupannya lebih baik daripada saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan begini bahwa dalam kehidupan kita ini ada hierarki. Ya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Orang tua akan mendidik dan mengajar anak-anaknya di rumah, dalam keluarga. Orang tua diberikan hak oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya. Saya saya yang belum mendapatkan, kalau ada yang mendapatkan nanti bisa sampaikan kepada saya. Kalau ada ayat berkata, hai anak-anak, didiklah orang tuamu. Yang ada kan, hai orang tua, ya ayah ibu, didiklah anak-anakmu. Ya. Kita diberikan, orang tua diberikan hak untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan cuma orang tua ya kepada anak-anaknya. Dalam pekerjaan kita punya atasan bukan? Kalian yang bekerja, kita punya atasan. Ketika atasan kita menegur kita jangan langsung respon, oh ini atasan saya itu memang sentimen. Siapa lagi yang lapor-lapor sama atasan. Tapi coba kita belajar membuka hati untuk apa? Untuk menerima teguran karena teguran itu berguna buat kita. Bermanfaat buat kita. Di sekolah, di kampus, kalian punya dosen. Iya, kalian punya guru. Kalau gurumu atau dosenmu mengajarmu atau menegurmu, itu bukan karena dia sentimen, tapi dia mau supaya kalian berubah. Sekalipun mungkin saya juga ada mendengar gitu ya. Ada yang bilang sama saya, ibu saya punya dosen itu, dia ini gitu ya. Ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa ketika pemimpin kita, leader kita ya, baik di lingkungan rohani maupun juga di sekuler, itu menegur kita, itu punya tujuan, ya punya maksud supaya apa? Supaya kita lebih baik. Nah saudara-saudaraku, demikian juga ketika kita di sekolah ya. Kita di sekolah ini kan kita punya maksud saya kalau di dalam segi rohani ya, kita ada di komisi gitu ya, kita ada gembala-gembala fokus, di pemuji juga kalian punya leader gitu ya, di tetangga pun juga, di lingkungan masyarakat kita berada, ada RT kita, ada RW, ada lurah gitu ya, di satu talkshow gitu diberikan kesempatan kepada Kiki Saputri untuk merosting menteri-menteri ya waktu itu. Nah salah satunya yang di roasting itu adalah Menteri Luar Negeri ya. Menteri Luar Negeri kemudian dikatakan gini, salah satu yang menarik dari Menteri Luar Negeri kita sekarang
yaitu suaminya ketua RT. Padahal ibu menteri ini kan menteri luar negeri, ya. Tapi maksud saya begini bahwa walaupun mungkin oke, kita sebagai istri punya jabatan, punya pekerjaan, punya karir. Tapi Alkitab berkata yang menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga itu adalah suami. Walaupun gaji kita seorang istri itu lebih tinggi, berkali-kali lipat dari suami. Tapi yang menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga adalah suami. Harus kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pernah mendengar seorang yang bernama Saul, dia seorang raja. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia berdalih. Oh karena begini, ini karena umat Israel, oh karena saya sudah terjepit, akhirnya saya ini waktu dia menghadapi Amalek. Dia berdalih dan bukannya bertobat. Tapi beda ketika Daud yang sekalipun melakukan kejahatan yang mungkin kalau dia hidup di zaman sekarang berapa kali tuntutan yang harus dia alami karena apa? Perencanaan pembunuhan gitu ya. Dia membunuh orang kepercayaannya itu Uria. Bukan cuma itu tapi juga dia mengambil istrinya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia berzina dengan istrinya. Saudara, tapi apa yang Alkitab berkata? Kalau saudara membuka dalam Mazmur 50 ayat 16 sampai 20, pengakuan dari seorang yang bernama Daud, dia membuka hatinya dan Alkitab berkata, Tuhan pulihkan hidupnya. Dalam perjanjian baru kita mengenal Petrus. Alkitab berkata bahwa Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Alkitab dalam bagian yang lain katakan bahwa siapa yang menyangkal aku juga menyangkal aku di hadapan Bapakku, aku juga akan menyangkal dia. Tetapi ketika Petrus sadar bahwa dia sudah berdosa, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, dipulihkan hidupnya dan dipakai oleh Allah secara luar biasa. Tapi beda dengan Yudas Iskariot, dia menjual Tuhan Yesus, tapi kemudian dia tidak bertobat. Akhir hidup dari Yudas Iskariot adalah dia bunuh diri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita ditegur, apabila kita diajar, tujuannya adalah supaya hidup kita semakin hari semakin disempurnakan. Dalam Efesus 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan memilih kita sejak dari awal. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena endingnya adalah Bapak Ibu, Saudara dan saya sebagai gereja. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai wanitanya Kristus. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita bahwa manusia mati setelah itu habis seperti binatang. Ya kalau sapi mati ya sudah selesai, ayam mati ya sudah selesai. Walaupun kita sayang anjing kita tapi tetap juga setelah mati ya sudah selesai. Tidak ada lagi anjing mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di dunia, tidak. Tapi manusia beda. Ketika Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan tanpa tujuan. Ketika dia menyelamatkan kita, dia memilih kita untuk menjadi anaknya. Tujuannya adalah supaya kita hidup tak bercacat. Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena satu saat kelak nanti, Alkitab berkata, setelah jemaat diangkat, ya gereja diangkat. Ketika sangkakala dibunyikan, kita berada di surga. Ada pesta anak domba Allah. Mempelai laki-lakinya adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gereja yang mau ditegur, yang mau diajar, yang dianggap anak. Alkitab berkata bahwa kita menjadi mempelai wanita. Itu sebabnya ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ketika kita diajar oleh firman Tuhan, terimalah itu karena apa? Berguna buat kita, bermanfaat buat kita. Bukan cuma berguna dan bermanfaat buat kita, tapi juga bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dan juga lebih daripada itu, bukti bahwa kita ini adalah anak-Nya. Jika saat ini ada di antara kita yang merasa
kita merasa aman-aman saja. Kita sepertinya Tuhan tidak pernah menegur sekalipun engkau hidup dalam dosa. Sekalipun hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam persinahan, free sex, dan berbagai kejahatan yang kita lakukan. Kita tidak benar dalam mengelola keuangan, hubungan kita yang tidak baik dengan orang lain. Bahkan kita rajin ibadah sekalipun kita rajin ibadah, bahkan juga sudah terlibat dalam pelayanan. Dan kita merasa bahwa fine-fine saja, baik-baik saja, aman-aman saja. Saya cuma bilang dua hal. Ada cuma dua kemungkinan. Anda bukan anak Allah. Atau yang kedua, sekalipun kita sudah banyak melihat, mengalami, merasakan, menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tapi tetap mengeraskan hati, hati-hati. Jangan sampai Tuhan mengeraskan hatimu seperti Firaun. Kalau saudara baca dalam Keluaran 4 sampai 14, berkali-kali, 9 kali di sana dikatakan Tuhan mengeraskan Firaun. Sekalipun Firaun sudah melihat mujizat yang begitu luar biasa, kita tahu tulah 9 tulah dan yang ke-10 itu adalah anak sulung yang mati, bukan cuma manusia tapi juga binatang. Tapi toh juga tetap Firaun mengeraskan hati. Jangan sampai Tuhan mengeraskan hati saudara ketika engkau tidak mau membuka hatimu ketika dia menegur. Sore hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita berbahagia jika Tuhan masih menegur kita. Itu artinya dia mengasihi kita. Itu artinya kita ini adalah anaknya. Itu sebabnya dia menegur. Alkitab berkata ketika kita ditegur oleh Tuhan, buka hati kita, terima setiap teguran. Karena teguran itu berguna, bermanfaat buat kita, untuk pertumbuhan rohani kita dan menjadi kesaksian dimanapun kita berada.